Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Yuk kita belajar matematika lagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengurutkan pecahan. Jadi silakan kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Setelah kemarin belajar membandingkan pecahan, kalian tentu dapat mengurutkan pecahan. Lalu, bagaimana caranya mengurutkan pecahan? Yang pertama, yang harus kalian lihat sebelum mengurutkan pecahan adalah apakah pecahan tersebut penyebutnya sama atau penyebutnya berbeda. Sekarang kita akan langsung mencoba mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, dalam mengurutkan pecahan, yang pertama harus kalian lihat adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya itu sama atau berbeda? Sekarang kita lihat penyebut dari ketiga pecahan ini. Ternyata penyebutnya sama, yaitu 12. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal melihat pembilangnya. Kita lihat pembilangnya. Ada 7, 5, dan 11. Karena kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil, maka kita lihat pembilangnya dari yang terkecil. Silahkan kalian lihat pembilang yang terkecil yang mana. Pembilang yang terkecil dimulai dari 5. Kita tulis supaya tidak lupa. 5 adalah pembilang yang terkecil. Kita tulis dengan angka 1. Kemudian setelah 5, urutannya adalah 7. Kita tulis di urutan yang kedua. Dan yang terakhir, 11. Kita tulis berada di urutan yang ketiga. Sehingga urutan pecahan dari yang terkecil menjadi 5/12, 7/12, dan 11/12. Paham ya maksudnya ya? Karena di sini kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya. Dan di sini pembilangnya yang terkecil itu dari 5, kemudian 7, dan 11. Sehingga urutan pecahan dari yang terkecil 5/12, 7/12, dan 11/12. Lalu bagaimana kalau kita ingin menuliskannya di garis bilangan? Tentu sangat mudah. Dalam membuat garis bilangan, kalian harus memulai dengan angka 0. Kemudian pada sebelah kiri, silahkan kalian tuliskan dengan pecahan yang terkecil, yaitu 5/12. Kemudian dilanjut dengan 7/12, 11/12, lalu 1. Bagaimana? Mudah bukan? Supaya kalian lebih jelas, lebih paham, kalian harus banyak berlatih mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, sekarang kalian perhatikan soal berikut ini. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Silahkan kalian lihat penyebutnya. Ternyata di sini penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana caranya kita mengurutkan pecahan kalau penyebutnya berbeda? Nah, kalau penyebutnya berbeda, yang harus kita lakukan adalah menyamakan
penyebutnya. Jadi penyebut-penyebut ini harus kita samakan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik cara mencari KPK-nya. Di sini penyebutnya ada 2, 8, dan 4. Nah, ini yang akan kita cari KPK-nya. Caranya, kita bagi dengan bilangan yang terkecil kecuali 1, sehingga akan kita bagi 2. Nah, kita mulai dulu dari 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, ternyata 4 dan 2 ini masih bisa dibagi, sehingga kita bagi lagi dengan 2. 1 tidak bisa dibagi 2, sehingga tetap kita tulis 1. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 2 ini masih bisa dibagi, sehingga kita bagi lagi dengan 2. 1 tidak bisa dibagi 2, kita tulis 1. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 1. Nah, hasil akhir ini, 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, langkahnya kita hentikan sampai di sini. Lalu, yang mana KPK-nya? Yang mana KPK-nya? Kita lihat. Inilah KPK-nya yang kita gunakan untuk membagi penyebutnya. Ada berapa angka 2? Ada 1, 2, 3. Ada 2 angka 3, jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 2. Kenapa ini tidak dipakai? Karena ini kan punyanya penyebut yang akan kita cari. Nah, jadi yang kita pakai 2-nya yang ini ya, yang kita gunakan untuk membagi penyebutnya tadi. 2-nya ada 3. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi penyebutnya akan kita samakan semua menjadi 8. Kita lanjut lagi langkah yang kedua. 1/2 akan kita samakan penyebutnya menjadi 8. 2 kali berapa supaya bisa jadi 8? Itu sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2, 4. Nah, kan 2 dikali 4 sama dengan 8. Karena penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 1 kali 4 berapa? 1 kali 4, 4. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi 1/2 kalau disamakan penyebutnya menjadi 8 sama dengan menjadi 4/8. Kita tulis di sini 4/8. Nah, yang selanjutnya, karena ini sudah sama penyebutnya 8, maka tinggal kita tulis saja 5/8. Nah, sekarang kita samakan yang 3/4. 3/4 kita samakan penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 4 berapa? 8 dibagi 4 ketemunya 2. 4 kali 2. Nah, samakan hasilnya 8. Karena penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, jadi 3/4 menjadi 6/8. Kita tulis
Di sini 6 per 8. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan pecahan dari yang apa tadi? Yang terbesar. Yang terbesar yang mana? Nah, ini 6, kemudian 5, 4. 6 itu yang mana? 6 itu yang 3 per 4. 3 per 4. Lalu selanjutnya 5. 5 per 8. 5 per 8. Lalu yang terakhir 4 per 8 itu 1 per 2. Kita tulis 1 per 2. Nah, sehingga urutan pecahan dari yang terbesar ada 3 per 4, 5 per 8, dan 1 per 2. Sekarang silakan kalian lihat soal selanjutnya. Urutkan pecahan 3 per 4, 5 per 6, 1 per 2 dari yang terbesar. Silahkan kalian lihat dulu penyebutnya. Di sini ternyata penyebutnya berbeda. Maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari penyebutnya ada berapa? Penyebutnya ada 4, 6, dan 2. Nah, ini yang akan kita cari KPK-nya. Kita bagi dengan bilangan terkecil kecuali 1. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, ini masih bisa dibagi lagi, maka akan kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 3 tidak bisa dibagi 2. Kenapa? Karena kalau 3 dibagi 2, hasilnya akan sisa, tidak habis kalau dibagi. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, kita tetap tulis dengan 3. 1 dibagi 2 juga tidak bisa, kita tulis 1. Nah, di sini masih ada angka 3 yang belum habis. Kita akan bagi lagi. Nah, 3 ini dibagi berapa yang bisa membuat habis? 3 akan kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 kan habis ya. Kita lanjut lagi. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis lagi 1. Nah, sudah selesai. 1, 1, 1 sudah tidak bisa dibagi lagi. KPK-nya yang mana? KPK-nya yang ini. 2, 2, 3. KPK-nya 2 kali 2 kali 3. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, jadi ini penyebutnya akan kita samakan menjadi 12. Sekarang kita hitung lagi. 3 per 4 akan kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. 4 dikali 3, 12. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 3 kali 3, 9. Nah, 3 per 12. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 12, menjadi 9 per 12. Kita tulis di sini 9 per 12. Kita lanjut yang 5 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 6, 2. 6 kali 2, 12. Penyebut dikalikan 2, pembilang juga dikalikan 2. 5 kali 2, 10. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini. 10 per 12. Kita tulis di bawahnya 10 per 12. Yang terakhir 1 per 2.
kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 2, 6. 2 kali 6, 12. Nah, sama ya. Penyebut kalikan 6, pembilang juga kalikan 6. Hasilnya 6/12. Kita tulis di sini 6/12. Nah, yang ini yang akan kita urutkan, yang menjadi patokan untuk mengurutkan pecahannya. Kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Yang terbesar yang mana? Nih, 10. 10 itu yang mana? 10 yang ini, 5/6. 5/6. Lalu selanjutnya 9. 9 yang mana? 9 itu yang 3/4. 3/4. Yang terakhir ini 6/12 itu yang 1/2. Nah, ini sehingga urutan pecahan dari yang terbesar ada 5/6, 3/4, dan 1/2. Kalian harus banyak berlatih dalam mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda, karena langkah-langkah ini lebih panjang, lebih lama, dan kalian harus lebih teliti. Jadi silakan kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di LKS kalian. Terima kasih sudah belajar matematika hari ini. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah diberikan supaya kamu lebih paham dengan materi yang ada. Tetap semangat dan jaga kesehatanmu juga keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.